Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bajuri masih tentang sholat jenazah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu fir rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Dan berkata ianya qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Dan berkata ianya seorang pada takbir yang keempat apa? Ustaz. Allahumma ni sering saya dengar orang kata maqul qaul gitu Ustaz. Kalau kawal gimana maksudnya? Pernah dengar lah. Enggak, Allahumma asalnya ya Allah kan? Kan maksud posisi i'rabnya itu maf'ul ya Ustaz. Ya, karena ada yakulu di belakang. Nah, maf'ul yakulu berkata ya akan apa ya katakan ya? Akan Allahumma. Iya. Kata apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Itu doa yang keempat. Wa yusallimu al-musalli ba'da takbiratir rabi'ati, dan memberi salam oleh si musalli kapan? Setelah takbir yang keempat. Mana? Wassalamu huna kassalami fi salati ghairi janazati fi kaifiyatihi wa adadihi. Dan bermula salam di sini pada takbir yang keempat itu seperti salam pada solat selain solat jenazah. Pada tata caranya. Pada mana selain solat jenazah? Pada tata caranya salam dan pada hitungannya salam. Okey. Yang keempat, kita takbiratul ihram. Lepas itu kita memberi salam. Jangan takbiratul ihram Ustaz yang keempat. Takbir. Batal. Takbir yang keempat, habisnya itu kita memberi salam. Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, fi itu takluk yang mana? Fi kaifiyati itu? Yang pertama huna di sini ini bab jenazah. Ya. Bermula salam di sini dalam sholat jenazah kan? Ya. Itu persis seperti salam. Ya kan? Ya. Seperti salam yang ada yang salam pada salat yang bukan jenazah. Pada mana seperti jadi fi ini muta'alaq kepada tasbih Ustaz. Pada kaf bermakna tasbih. Huna musyabbahun. Bermula salam di sini itu yang menyerupai ya. Menyerupai pada apa? Pada caranya dan pada jumlahnya. Khabar ta'aluk, khabarnya itu jadi yang dibuang itu kan? Muta'alaq kepada tempat muta'alaq kaf kan? Maknanya dia umat itu boleh Ustaz? Itu seperti salam. Seperti salamnya di mana? Pada caranya, pada bilangannya kan gitu. Itu mumat selalu boleh Ustaz? Itu dicontohkan, disepertikan. Boleh. Atau musyabbahun juga boleh. Itu diserupakan. Kaf tasbih musyabbah. Okay. Itulah wajah sisi kesamaannya itulah. Tata caranya dan juga bilangannya Ustaz. Tasbihnya Ustaz itu. Tasbihnya itulah. Tasbihnya iaitu sama dari sisi tata cara dan juga bilangan. Salamnya tetap 2 kali. Tata caranya itulah. Berarti tata caranya makanya perlu ada tambahan di depan. Berarti dalam sholat biasa kan Assalamualaikum warahmatullahi udah cukup. Ya. Nah, berarti dalam sholat jenazah juga seperti itu. Tapi karena ada mubham sedikit makanya perlu lakit. Menyerupai ternyata tidak menyerupai seutuhnya. Malah ada tambahan kan? Makanya lakin. Mana dia mengistidrak lafaz? Mengistidrak sesuatu yang kita waham nggak sebut. Zaidun alimun. Lakinnahu fasikun kan? Biasanya kalau orang alim kan nggak fasik. Jadi kalau nggak disebut kita waham itu ternafi juga. Zaidun alimun. Berarti kalau alim nggak fasik. Begitu juga di sini. Salam di sholat jenazah persis seperti salam
di sholat yang lain. Ternyata nggak persis banget. Hmm. Perlu lakin. Lakin yustahabu ziyadatu rahmatullah. Akan tapi disunahkan akan tambah rahmatullah. Jadi berarti kita terfaham kata salam assalamualaikum warahmatullah. Padahal itu hanya untuk solat biasa, solat jenazah ditambah wa barakatuh. Gitu kan? Ya. Jadi timur terfaham kata sama semua. Maknanya pada kaifiah kan? Ya, cara sama jumlah tetap 2 kan. Cuma di kaifiahnya beda dikit, ada tambahan kan gitu. Okey. Lanjut salah. Hmm. Wa yudfanu al-mayyitu dan dikafankan akan mayat. Filah lahdin mustaqbilal qiblati. Dalam liang lahat hal keadaan mayat itu dihadapkan kiblat. Wal lahdu bi fat wal lahdu wa dhammiha dan bermula dan bermula lahdu dengan fathah lam dan dhammahnya lam. Lahdu luhdu wasukunul ha dan sukun ha. Ma yuhfaru fi asfalil janibil qabri. Itu satu tempat yang digalikan akannya tempat pada sebawah-bawah yang paling bawah di tepi kubur. Dari mana bawah di tepi kubur itu? Daripada kiblat. Yang lahat ni kita gali kubur dulu, ambil di bahagian menghadap kiblat, buat lagi terlubang. Itu dah. Ya. Akan apa digali? Akan satu ukuran. Barang yang memuat ia barang akan mayat. Akan satu ukuran tempat yang memuat ia tempat akan mayat. Jadi banyak itu aja. Wa yastarohu dan menutupi ianya tempat akannya mayat. Itu tempat itu cukup untuk buat untuk letak mayat je Ustaz. Ya. Kalau tanah pasir nggak bisa, Ustaz. Wadafnu fil lahdi afdalun minan dafni bisyaqi in salubat al ardu. Dan bermula tanam pada liang lahat itu lebih afdal daripada tanam pada syak. Syak itu lebih tepat daripada itu. Jika keraslah bumi. Wasyaku an yahfaru fi wasfil qabri kan nahri. Bermula syaku itu bahawa digalikan pada pertengahan kubur seperti sungai dan dibinakan akan dua tepinya. Tepinya syakti itu dan diletakkan akan mayat antara keduanya dua tepi syakti. Wa yasqafu dan diletakkan akan atap di atasnya syakti itulah dengan apa? Letak dengan batu sana. Lapin batu bata. Yuk. Batu bata. Okey. Jadi kalau mau tanam, lebih afdal tanam di liang lahat. Jika posisi tanah itu, kalau mau tanam, lebih afdal tanam di liang lahat daripada syak. Kenapa? Kerana tanah itu masih keras. Kalau tanah lembut, tak payah, tak usah kita tanam di, tak afdal kita tanam di liang lahat. Kita tanam di syak. Gitu sana maksudnya? Ya. Tanah lembut, tanam di syak. Lebih afdal. Tanah keras, lebih afdal tanam di liang lahat. Gitu. Supaya mungkin nanti sana, biar dalamnya tu mungkin kita nanti supaya dia yang bila tanah lembut, kalau tanam di tepi nanti, dia itu lembek ke tepi sana. Berarti nggak pakai keranda, Ustaz. Gitu sana. Jadi udah kita bikin, udah kita gali kubur, gali lagi di tengah kan? Ya. Ukuran pas mayat. Keranda itu untuk Ataupun bawah doang. di tepi sana.
Kalau di kampung pakai tong, Ustaz. Ada tong itu kan. Bawahnya Oh, dikasih kain kan. di kampung Ustaz dah. Nah, Ada kampung saya tak? Kampung saya liang lahat. di sana di kampung dikasih papan itu kan. Cuma Ah, bawah papan kain. Nah, banyak udah sama papan-papannya ditaruh. kampung saya tu dibuat lahat terus. Hmm, beda-beda. Nggak tahu belajar di mana itu. Nggak ada di kitab. Ya, Ustaz dah. Orang dulu Ustaz dah. Ya, Okey, lanjut Ustaz dah. ya, Nah, itulah buat buat seperti sungai Ustaz dah. ya. Pokoknya kita buat kan ada dua tepi mana lubang itu ada dua tepi itu Ustaz dah. Pokoknya itulah kayak seperti keranda itu. Ya, itu maksud dibangun itu gimana lagi Ustaz? Ini kita gali kan? Udah Ah, kita gali. ah, Ini gali ke dalam kan gitu kan? ah, Inilah ceritanya kan? Di dalam ya. kubur. Ini pinggir, pinggir. Di tengah-tengah kita gali lagi kayak sungai sama kan? Cuma kecil kan? Oh, ya lah. Ah, Nah, ah, baru di atasnya udah kita taruh mayat kan? Di atasnya baru kasih papan untuk ya. penutup. Wah, itu maksudnya Yayus kafa kan? Lepas tu Diatapkan. ah, lepas tu letak batu sana. Batu, kayu, bambu, apa aja kan? Yang penting tanah nggak langsung terkena mayat kan? Itu tujuannya. Dan seumpamanya batu lah. Hmm. Nah itu. Ah, dan diletakkan akan mayat di sisi yang ditakhirkan akan kubur. Kenal tak? Dan diletakkan akan mayat di sisi penghujung kubur. Ini kalau kita kita bawa Ustaz. Ketika kita bawa di bagian kaki berarti taruh mayat kan. Oh gitu maksudnya. Nah, kemudian baru diturunkan kepala dulu kan. Oh itu maksudnya sana. Ya. Gimana kita tak? Kita faham tu ditakhirkan kubur. Jadi gini Ustaz. Nah, ini kayaknya ya. Ini kubur nih ya. Ya, Ini kubur. Tuh sono kiblat, ya kan? Ini kepala mayat kan ke sini nanti. ya. Jadi kita taruh mayat di sini. Diletakkan akal mayat di sisi akhir kubur. Berarti kan di ujung kubur sini kan. Ah, Kemudian baru diturunkan dikit-dikit. Ada juga yang naruhnya di pinggir Ustaz kan. betul 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 betul. Tak tahu betul betul. Itu bebas kayaknya. Tergantung lah. Tapi kita lihat di dalam ada nggak penjelasan? Tapi Ustaz, Hmm. eh kan mukanya itu mesti menghadap kiblat Ustaz, kan? Ustaz, Iya, muka itu mesti menghadap kiblat kan? iya, dada. Jadi seolah terpulang. Tapi yang pasti kalau orang tolong mayat turunkan kepala dulu Ustaz kan? Ketika diturunkan nggak perlu menghadap kiblat. Ketika dalam kubur baru menghadap kiblat kan. Ini Ustaz lihat, udah benar Ustaz. Diletakkan akan mayat di sisi akhir kubur. Artinya diletakkan, padahal dianya mayat itu masih dalam keranda. Sebelum Ah, diturunkan mayat ke dalam kubur. ah, Dari atas leher-leher para lelaki yang membawa baginya keranda kan. hmm, Di sisi ujung kubur. Yang ada ya di sisi kaki mayat. Benar. Sesudah diturunkan mayat dalamnya kubur kan. hmm. Yang kayak kata saya tadi, pas di posisi kaki. Karena demikian itu lebih mudah untuk menurunkan mayat dalam kubur. Idlaihi. Benar. Jangan Ustaz, jadi kubur kita letak di ujung bukan di tepi kita lah. Bukan di tepi, di ujung. Ah, letak di ujung. Tapi di tepi juga Ujung tu boleh, Ustaz, tergantung mudah, tergantung ya Ustaz, lokasinya. ujung itu pulang kanan kiri bisa ya? Enggak, ini yang dianjurkan di ujung bagian kaki mayat. Okey okey okey. Coba Ustaz bayangkan. Jadi kita naruh memanjang di bagian kaki. Ah, Perlu saya gambarkan kuburan Ustaz? kan Ustaz, kan seolah kita boleh letak dia kan hujung kubur maksudnya yang pasti hujung kubur itu belah mana pun boleh Yang penting dia Enggak, tepi je. sesuai ibarat di sini, ini pekuburan nih, kuburan umum. Ya, Di sini kita gali lubang kan? ya, ya, Gali lubang. Di tengah ada lahat atau ada syak kan? ya, Ini kiblatnya ke sini ya. Sini kiblat ya, ya. gila itu. Ada ke sana.
Jadi ketika kita bawa mayat, taruh mayat di sini. Ah. Kenapa Kenapa di tidak belah sini? ni, Ustaz? Ah. Karena di sini kaki mayat nanti. Kan pas Oh, okey. diturunkan kepalanya ke sini, langsung tinggal Okey. turun. Baik, 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 baik. Jangan di sini naruh mayat. Kalau di sini diturunin kaki dulu, susah. Ya, betul. Kepala dulu dihormati, dipegang, cup ditaruh. Atau di kampung juga di sini ditaruh mayat. Kalau di sini nggak ada lokasinya, orang turun duluan, ngangkat Ah, bareng-bareng kan? ya, ya. Itu diturunnya bareng-bareng, bukan kepala dulu. Kalau di sini kepala dulu. Ah. Kalau belah sana, kepala dulu tak boleh, Ustaz? Boleh, tak? Kepala dulu tentunya kan ditarik ke depan ke Kalau lubang. belah sana, kalau di baliknya, kepala dulu boleh juga, kan? Misalkan taruh mayat di sini, Ah, kepala dulu. nggak mungkin kepala dulu harus diputar. Kan kepalanya ke Ah, harus diputar. Ini kan kepala mayat, ini kepala, ah, ah, ini kaki. ah. Jadi pasti kaki dulu diturunin. Kan kepalanya diubah. Emang kepalanya emang arah ke sini karena kiblat ke sana. Jadi kan dia Oh, nanti gitu, kan? miring, tidur miring kan, lambung kanan. Ah, ah, ah. Kalau saya udah Oh, paham. betul. Hah? Gimana? Betul, betul, betul. Kena dia miring, Ustaz. Nah, Okey. Lanjut, Ustaz. lanjut. Wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilatal qiblati ziyadatun. Dan sabit pada sebahagian naskah setelah lafaz menghadap kiblat itu ada tambahan. Hmm. Betul tak? Ya, Wahya bermula dianya tambahan itu wayasilu wayusallu. wayusallu wayusallu fi qabli ra'si ay salah. Sila gitu kan? Salan. Salat. Jadi selepas lafaz di matan ya takrib itu kan ada mustaqbilal qiblati, itu ada tambahan lagi setengah makan. Apa tambahannya? Wa yusallu. Maka dihubungkan Ustaz. Dikeluarkan Dipen- akan dianya mayat. Jadi keluarga kayak mayat daripada pihak kepalanya. Itulah maksudnya. Mayat itu pastikan ketika dimasukkan Ustaz, Kepala dulu. kepala dulu. Ai salah, salah. Salan. Salah. Salah. Dikeluarkan akan sebagai keluarga, maf'ul mutlak. Keluarga akan sebagai keluar. Okey, okey, okey. 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 Lanjut. Hmm. Birafqin. Dengan apa ditanamkan itu Ustaz? Dikeluarkan ya. Dengan apa dikeluarkan? Dengan rafqin. Rafqin ni lemah lembut. Ya, La bi'anfin, tidak dengan keras, kasar. betul. Kasar, Kasar. keras. Hmm. Tidak dengan kasar. Wa yaqulu, dan berkata ya seorang, berkata yaqulu allazi yulhiduhu, berkata oleh allazi, orang yang membuat lahat ianya, allazi akannya. Lahat Yalhadu, yalhadu bukan. Berkatalah oleh orang-orang yalhadu yang melahatkan ia akannya mayat, yang menurunkan ke lahat. okey. Berkata orang yang menurunkan lahat ianya seorang akannya mayat. Hmm. Apa dia kata? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ramai-ramai kita. Ya, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurja'u, dan dibaringkan, dimiringkan sana ya. dalam kubur setelah bahawa ya'maku qamatan wa basatan. Tak pun apa Zat? Maka didalamkan akan dianya kubur. Maksudnya Zat kena? Gimana? Maksudnya? Ini di Ustaz agak berisik Ustaz, bukan di saya. Oh. Ada bunyi gerduk 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 gitu. Kata bunyi apa? Kipas bukan? Ada bunyi Zat? Hmm. Kuat Zat? Kipas mungkin. Kipas, tapi nggak apa-apa kedengaran. Jangan dimatiin panas. Zat.
Tapi masih masih ada suara, kayaknya bukan suara kipas dah. Okey, okey Aman tak? Ustaz. Aman, aman. Apa yang Ustaz matikan tadi? Kipasnya itu. Ya, benar kayak suwi pesawat Ustaz, buat bunyi Ya, suwi kipas pesawat. kuat. Kipas besi tu. Nah, yuk maka dibaringkan akan nyamanya dalam kubur sesudah bahwa didalamkan akan dianya kubur Hmm. qamatan seukuran berdirinya orang, kan? Qamatan, kan? Hmm. Wabastatan dan lebar. Jadi gini Ustaz, Ha. dalam kubur setinggi kepala, Ha. qamah setinggi kepala. Lebar setinggi gini Ustaz, tangan dibuka lebar banget ini kecil banget nih. Lebar Ha. tangan begini. Ya, Mana mana ada kubur gitu di kampung. tak ada, tak ada. Pemborosan tanah, kan? Hmm. Coba. Jadi maksudnya itulah kita perlu buat kubur itu dalamnya seukuran berdiri Ustaz. Ya, sampai kepala, kan? Hmm. Kadar berdiri orang laki-laki yang sederhana, yang normal, kan? Dan lebarnya itulah Ustaz. Lebar dua tangan diangkat, kan? Hmm. Oh, lebar dah tengah Ustaz. Kok itu Ustaz? Berapa tira? Itu 4 tira. Dalam banget. Tapi ini bukan Ustaz. Dalamnya sampai angkat tangan gini Ustaz. Okey. Dalam banget, kan? Mana ada kubur gitu? Ada kubur gitu. Sampai lah. Ini di sini kan, wabastatan yadaihi ilal a'la, kan? Hmm. Jadi berarti kita berdiri dalam kubur, tangan ke atas. Nah, Hmm. itulah setinggi tangan itu. Bukan setinggi kepala berarti Ustaz, tambah kat tangan diangkat. Ya. Tapi kan tangan lebih kepala kan dikit doang, kan? Nah, itu. Aman Ustaz, gimana? Okey, aman. Jom. Coba, coba. Wa yakunu al-ittija'u mustaqbilal qiblati dan adalah berbaring itu hal keadaan menghadap kiblat. Itulah baring palingkan dia ke kiblat Ustaz. Ya. Kalau dufina mustadbiral qiblati, maka jika dikapankan hal keadaan menghadap membelakangi kiblat atau terlentang nabisha Nubisha. nubisha wa wa, wa wajuhu lil qiblati Wawujjiha. wa wujjiha lil qiblati ma lam yataghayyar. Ha. Nescaya di ni ubah lagi Ustaz. Digali. Digali akan dianya. Oh, digali ya. Hmm, gitu jadi. Kalau kita tanam bukan menghadap kiblat, maka kita digalikan kembali, hadapkan hadapkanlah ke kiblat. Sama mana kita mana yang belum berubah, maksudnya masih baru lagi lah Ustaz. Ya. Ustaz, mana tahu tu? Mana masih baru lagi lah. Hmm. Selama belum merubah, Nah, belum masih busuk baru kan? lagi lah itu dah. Ya. Wa yastuhu yustahul qabru dan ditutupkan akan kubur Ustaz. Wayusattahu. Dibuat apa? Dibuat rata. Oh tu, tanah itu. Ya. Tinggi tapi rata. Yusattahu maksudnya diatapkan. Bukan. Ditinggikan tapi atasnya rata. Apa bahasanya? Ini Ustaz. Kotak begini Ustaz. Di atasnya. Ya ya betul. Ya Ah, kan? ya ya. Nah itu. Hmm. Nah itu Yusat tahu. Maksudnya Ditinggikan dan rata.
Betul lah kalau orang buat sekarang. Dia tanah itu biar timbun banyak Ustaz. Ya, kemudian atasnya rata kah? Ya, atasnya Jangan rata. bulat, jangan bulat. Hmm. Betul sekarang tuh orang buat kayak kalau sini banyak buat seperti apa? Petak itu ah. Ya, pakai kayu kadang kah atau Hmm. semen kah? Hmm. Okey. Akan kubur dan tidak direndahkan gitu kan? Wala yusannamu. Tidak disanamkan akan dianya kubur. Sanam ini kayak penuh onta, Ustaz. Tidak diangkat tapi Oh, bulat. Apa namanya? bonggol. Yusan ponggol. Nah, Ya, tidak dibundarkan akan dianya kubur. Ya, kayak gunung Ustaz, jangan. hmm. Ya betul, ya gunung. Nah, itu yusannamu. Tidak disanamkan akan dianya kubur. Ya, Tanahnya diangkat tapi dia bundar kah? ya, Nah, itu jangan. Tapi rata aja. oke, oke. Tapi ini kan Buat tergantung tanah Ustaz. Kalau pasir mana bisa begini? betul. Pakai Pasir tak kayu. bisa lah. Hmm. Wala yubna alaih dan tak dibinakan di atasnya kubur. Ah itu salah. Ya, Makruh hukumnya bina. kalau tanah sendiri. Wala ah wala yujassasu salah. Hmm. Dicat. Ah, Tidak dicat akan dianya kubur kah? tidak dicatkan akan dia kubur. Hmm. Artinya maksudnya apa? Tidak tu apa? Yukrahu tajsisuhu. Dimakruhkan akan mengecatnya kubur. Bil jassi dengan cat. Ini cat, ini Wahwa jasi ini cat kapur Ustaz. Dulu kan di kapur kan, bangunan-bangunan kan dikasih kapur kan. betul-betul. Ini enggak makruh berarti. Makruh cat kapur. Wahwa jassu itu nuratul musamma bil jairi sana. Ya, Naurah. dianya jas itu naurah yang dinamakan akan naurah dengan jir. Ini sama aja artinya naurah kayak lilin. Naurah. Naurah nama dia apa? Jir. Jir. Wala ba'sa bil baka alal maiti. Dan tidak mengapa dengan menangis sana. Ya, Merintih di atas mayat. Artinya bolehlah menangis di atas mayat sebelum mauti. belum meninggal, sudahnya meninggal. Pas mau meninggal Ustaz. Oh, mau Sebenarnya meninggal. bukan sebenarnya ini majak Ustaz. Kan kalau belum meninggal mah belum disebut mayat ya. Ya lah. Majas ni. Majas iktibar ma yaul. Sah, eh? Mayaul. Iktibar ma yaul. Dan setelahnya mayat. Watarkuhu dan tinggalnya buka itu lebih aula. Menangis itu lebih aula tinggallah. Wa yakul buka alaihi. Dan Allah buka di atasnya mayat min ghairi nuhin. Itu daripada ketiadaan Nuh. Tak. Maksud Nuh tu apa? Mengangkat suara dengan nadbi. Dengan seruan lagi sana. Dengan meratap. Beratap. Mengangkat suara. Jadi kalau nak nangis itu Nangis saja ratak-ratak je. sedih. Sedih biasa Ustaz. Nangis aja. Enggak merepet-repet. Keluarkan je air mata itu. Okay, salah. Wala syaqqa taubin dan tidak Dengan caki. tidak dengan tidak dengan merobek-robek pakaian. Tak boleh tu. Hmm. Menangis dengan merobek pakaian. Wa fi ba'd nusukhati jaibun. Jaibu badali taubin. Tapi sebagian naskah itu jaibu. Tidak Jaibin. dengan jaibin. Tidak dengan merobek jaib. Sah, eh? Ya, Merobek jaib tu apa? kantong. Oh, maknanya kita bukannya pakaian, tapi kita merobek kantung. Tak boleh juga. A'ti ma fil jaib. Ya'tika ma fil ghaib. Pernah dengar Ustaz enggak? Beri olehmu akan aku A'ti. kantung. A'ti ma fil jaib. Ha? Ya'ti
a'ti ma fi jaibik ya'tika ma fil ghaib. Berikan apa yang ada di kantongmu, yang gaib akan datang kepadamu. Itu kata penceramah. Nah, oke, mana ada susah kan? Jaibu tauqul qamisi. Itu kantong baju Ustaz. Oh, di sini bukan kantong jahit, Ustaz. Kerah, Ha, kerah baju, kerah leher baju. baju. Nah, Okey, okey. Leher baju. Wa yu'za ahluha, dan ditakziahkan akan ahlinya Ustaz. ahlinya Artinya banyak. ahli mayat. Saghirihim wa kabirihim, zikrihim wa ansahim. Jadi kita ni disuruhkan untuk kita pergi memberi takziah ke atas ahli mayat. Anak kecil ataupun dia udah besar, bagi juga takziah. Laki bagi juga walaupun dia orang laki. Dan orang perempuan bagi juga takziah pada dia. Hmm. Ila syabata, kecuali perempuan yang cantik sana. Ya, Jadi kalau dia tu baru kahwin, contohnya suaminya baru meninggal, jadi tak boleh kita bagi takziah kat itu. ya. Itulah ceritanya. Takfirnya maka fala ya'ziha, maka tidak tidak mentakziah akannya, kecuali akannya si perempuan muda, kecuali maharimuha, kecuali oleh uh, mahram-mahramnya Hmm. yang muda. Ini berarti yang meninggal bukan pemudi, Ustaz. Ini pemudi itu meninggal maknya, yang tinggal cuma anak perempuan satu kan. Oh gitu ah. Kita jangan datang ke rumah dia mengucapkan bela sungkawa karena di rumah cuma pemudi seorang. Berarti mah Oh abang dia, betul. adik dia kan. Ah, maknanya di rumah tu dia ada seorang aja saat itu ah. Ya, kalau dia meninggal Tapi mah dia, karena yang ditakziah kan orang hidup bukan orang meninggal kan. ya, ya. Tapi walaupun kalau di rumahnya tu keluarga ramai, keluarga lain, tak boleh Ustaz. Kita datang boleh, tapi kita mengucapkan sabbarakumullah atau kita berdoa jangan kepada dia, kepada laki-laki. Kalau kita laki-laki kan. Tapi kalau mereka ngumpul bareng-bareng ya nggak apa-apa kayak zaman sekarang. Ada perempuan di Jangan situ, ada sekarang Ustaz. laki-laki, ada bapaknya Ah, kan. ya. Kita Dan ucapkan sekarang dah secara ramai. umum. Semoga Ah. Allah berikan pahala yang banyak. Jangan secara khusus mana anak perawan kan. Itu kalau Minang, kalau Minang boleh. Nah itu. Okey. Ah, wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu. Dan takziah itu sunat sebelum kafan dan setelahnya kafan. Tanam, Hingga tanam. ah, Tanam bukan kafan. setelah tanam. Ila salati ayamin min ba'di dafnihi. Hingga 3 hari daripada setelah ditanamkan. Itulah. Di takziah ni maksudnya apa? Takziah bukannya makan kenduri sana. Takziah itu mendoakan. Ya. Cuma NU Tapi sekalian Ustaz, tetap ada makannya. sekalian mungkin tuan rumah itu sedekah, niat sedekah untuk ahli mayat gitu lah. Ya, kita juga datang Ya. bawa kan, bawa sedekah kan. Bukan bawa doa doang Ah, kan. Ada tentengannya betul. kan. Ya. Hmm. Kita pun waktu dah datang tu kan dah bagi-bagi juga uang kepada keluarga. Hmm. Jadi berapa hari nak takziah ni? 3 hari saja. Sunat hukumnya. Hmm. Makruh lebih Ini kita baca di luar dulu sekali. Besok kita baca di dalam masa penting banyak banget ya. Kita Ya, ulang ya. lagi ya. Boleh, boleh. In kanal mu'zi. Mu'zi jika adalah Muazzi, Muazzi. orang yang mentakziah Ustaz. Ya. Mu'za, Mu, orang yang mu, ditakziah. Yang satu Muazzi ada titik ia-nya kan. Yang satu Muazza. Ah, azza yu'azzi. Mana? Jika adalah yang mu'zi yang mentakziah dan mu'za yang ditakziahkan gitu tak? Mu, dari azza, fa'ala. Ah, Muazzi.
muazzin, dua-dua muazzin eh? Satu muazzi, satu muazzah. Jika adalah muazzin finya mentakziah wal muazza, orang yang ditakziahkan, Ya. itu hadir keduanya. Hmm. Jadi kita mentakziah maknanya ini apa pakai untuk apa? Kayak untuk apa ya? Itu 3 hari. 3 hari sesudah dikubur kalau kita ada di tempat. Orang yang mau kita takziah ahlul mayat di kampung kita juga tinggal di kampung yang sama. Itu batasnya 3 hari. Hari keempat nggak sunnah lagi. Tapi kalau yang Oh, meninggalnya di Indonesia, Ustadz di Malaysia, itu 2 bulan juga ah, boleh kan? oh, oke, oke, oke. Ini jauh lah ceritanya. Nah, kan Fa'in datang kana dulu. ahaduma ghaiban imtanat ta'ziyatu ila hudurihi. Ah, maka jika ada salah satu dari keduanya, contohnya meninggal jauh kan Jauh. itu tak ada. Dan setiap berkekallah takziah hingga hadirnya. Jadi takziah ini setahun lepas tu baru kita datang. Tetap boleh dikira takziah lagi ya? Sunnah. Tetap kita ikut berbelasungkawa mendoakan kan? Ya, ya, ya. Hmm. Wa ta'ziyatu lughatan at-taslimatu liman usiba. Usiba biman yu'azza alaihi. Salah? Ya'idzu alaih. Ya'izzu. Bermula takziah itu pada bahasa memberi keselamatan. Bukan. Bukan taslim Memberi, ini. Tasliyah. Menggembirakan. okey. Takziah pada luar itu menggembira bagi orang yang ditimpakan akannya orang, bagi orang yang ditimpakan akannya orang dengan apa? Ini musibah jangan ditimpakan Ustaz. Yang dimusibahkan aja langsung. Ha. Bagi siman yang dimusibahkan Akan dianya dengan siman. siman, akan dia siman dengan apa menggembira? Dengan orang yang memberi takziah ianya orang di atasnya siman. Ha, itu tak? Belum. Azza ya'idzu ini bukan ta'ziyah. Kalau ta'ziyah hadayanya. Ha. Ini mulia. Bermula ta'ziyah pada Oh, bahasa itu menyenangkan bagi orang yang dimusibahkan akan dianya orang. Dimusibahkan dengan apa? Dengan hmm. orang-orang yang mulia. Ya di atasnya dia. Menggembirakan orang yang terkena musibah dengan sesuatu yang terasa berat kepada dia. Meninggal orang tuanya, meninggal. Kalau meninggal musuhnya berarti nggak perlu ditakziah itu maksudnya. Oh. Yang merasa berat, ya itu kan. Yang Ha. dimusibahkan akan dianya dengan orang-orang yang mulia ia di atas dia, orang yang dia hormati. Seperti ayahnya itu tak? Hmm. Ayahnya jadi kita pergilah karena kita ayahnya itu kan orang yang mulia di sisi dia maka kita pergi takziah untuk dia kan? Atau ya itu artinya ya syukur di dalam. Bagi siman yang dimusibahkan akan disiman dengan man yang berat ia kepadanya siman yang musibah. Artinya sesuatu dia kehilangan sesuatu yang menyebabkan dia berat, sedih ya. Ah. Walaupun mati kucing kesayangannya di dalam. Sunnah tak dia. Oh, oh itu Hmm. Jadi ya itu ah. ya syukur. Okey, itu sunat sana. Sunnah. Dengar, itu bahasa luarnya sana. Oh, itu arti ta'ziyah secara bahasa. Mana itu bukan sunat lagi, bukan sunat lagi sana. Ini Ini belum erti membahas takziah. sunnah kan? Ah. Wa syar'an al-amru bil sabri. Bermula pada syarak itu menyuruh dengan sabar sana. Ya. Wal hasud alaihi dan menganjur di atasnya sabar. Dengan apa kita menganjur? Dengan wa'dil ajri, ujri, dengan janji pahala Hmm. dan dengan berdoa bagi mayat dengan apa berdoa dengan maghfirah keampunan Doa berarti ini. ha? Itu masih atah kepada amru. Dan Perintah sabar pada menganjurkan syarat kepada. itu berdoa bagi mayat Ustaz dengan keampunan ha? Hmm. Jadi itu takziah itu dengan cara kita terus sabar, anjur dia ada pahala ataupun takziah dengan cara kita berdoa Ustaz ha? Ini satu paket Ustaz. Kita anjurkan bersabar pertama. Kemudian kita ajak supaya bersabar karena banyak pahala. Plus sekaligus kita doakan mayat agar diampuni. Kita doakan ahlul mayat juga agar Ya, ah, diberi ketabahan kan? ya, ya. Dan boleh bagi orang yang ditimpa musibah oleh
Enggak. Yujbarul musibatu. Apa ni tak? Lil musabi atah kepada lil maiti dan mendoakan bagi orang yang kena musibah. Nah, tadi kan mendoakan bagi mayat dengan keampunan. Mayat kita mohon Allah ampuni dia. Dan Ha. mendoakan bagi musab, orang yang terkena musibah. Keluarga mayat yang ditinggalkan kan. Kita doakan untuk si musab, untuk orang yang kena musibah. Bijabril musibah dengan ditambal musibahnya. Kalau Diganti balik tak? diganti yang lebih baik ya, khairan min zaujiha kan itu Ustaz kan? Ha. Mudah-mudahan engkau akan dapat suami lebih baik lagi. Jadi aku. Ya. Ah, itu. Masya Wala. Allah. Macam tak? Ya. Wala yudfanu itnanu fil qabri dan tidak ditanamkan akan namanya pada isnan Isnani langsung naik fa'il yudfanu. dan tidak ditanamkan akan dua orang dalam satu kubur Ya. kecuali ada hajat. Contoh, tanah sempit tak cukup, kasratil mauti dan banyak yang mati. Nggak boleh mauti. Banyak yang mati. Ustaz, banyak yang mati ni maknanya lebih pada Kayak tsunami Ustaz. satu itu. Kas, kasratil mauta. Banyak orang mati. Berarti lebih dari 3 orang. Capek kali kubur kan? Ya, lebih 3 orang letak sekali je. Ya. Bukanlah mengasing tiap-tiap mayat dengan kubur. Dua boleh, Ya. 3 boleh Artinya wakasratil mauta bersama banyak orang mati. Dengan sekira-kira yang suruh sukarlah oleh mengasingkan tiap-tiap mayat dengan satu kubur. Satu mayat Ha, satu kubur nggak cukup tenaga kah? ya. Nah, di ketika itu maka dikumpulkan di antara 2, di antara 3, dan lebih banyak dalam satu kubur kah? Sekira-kira Betul. darurat, tergantung kebutuhan lah. Ada yang So, 100 orang satu lubang kah? boleh. Nah, kemudian ini di dalam banyak banget Ustaz. Udah titik Ustaz? Ya, boleh Ustaz. Ini dah kilat ni. Iya, nanti berarti besok ini harus baca sekali lagi di dalam. Boleh, boleh Ustaz. Banyak faedahnya Ustaz. Ya.